Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak akan mempresentasikan hukum perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dengan dosen pengampu Dr. Aziz Lukman Praja MSI dan Ibu Nurul Fajriah MPD. Selanjutnya kami beranggotakan Ivena Dea Lestari dengan NPM 205060183, Baby Arumsah dengan NPM 205060189, dan saya sendiri Ismi Istiqomah dengan NPM 205060192, dan terakhir ada Alia Puji Aulani dengan NPM 205060203. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, yang pertama ada pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi, dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Adapun pengertian perkembangan sebagai pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan dan terus berlanjut di sepanjang rentan kehidupan individu. Sebagian besar perkembangan melibatkan kemunduran atau penuaan. Ini pengertian menurut Santrok tahun 1995. Menurut para ahli, ada beberapa pengertian perkembangan. Yang pertama itu ada menurut Werner tahun 1969. Perkembangan menunjuk pada suatu proses yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Dan yang kedua ada menurut Sahurok tahun 1990. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman belajar. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan adalah perihal perkembangan. Ini berarti mekar, terbuka, atau membentang, menjadi besar, luas, dan banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Rahmat tahun 2019, perkembangan merupakan suatu proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmania, bukan hanya perubahan organ-organ jasmanianya saja. Selanjutnya ada hukum perkembangan yang akan dijelaskan oleh Baby Arumsah. Baik, materi selanjutnya adalah hukum perkembangan. Hukum-hukum perkembangan ialah secara umum berupa evolusi yang terjadi dan umum pada setiap anak. Akan tetapi, kemungkinan terjadi perbedaan-perbedaan di setiap individual karena faktor-faktor bawaan, pengalaman-pengalaman di lingkungannya, dan faktor lainnya juga seperti sosiologis, ekonomis, dan seterusnya. Lalu ada macam-macam hukum perkembangan. Yang pertama ada hukum kesatuan organis, yang kedua hukum tempo perkembangan, yang ketiga ada hukum irama atau ritme perkembangan, yang keempat hukum masa peka, yang kelima hukum rekapitulasi, yang keenam hukum mempertahankan diri dan mengembangkan diri, dan yang ketujuh hukum predestinasi. Yang pertama ada hukum kesatuan organis. Menurut hukum ini, anak ialah satu kesatuan organis, bukan merupakan suatu
penjumlahan atau sebuah kumpulan unsur yang berdiri sendiri. Jadi satu sama yang lainnya saling berkaitan dan mempengaruhi secara keseluruhan. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Menurut hukum ini, setiap anak memiliki tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Artinya, ada anak yang mengalami proses perkembangan dengan cepat, sedang ada juga yang proses perkembangannya mengalami kelambatan. Yang ketiga ada hukum irama atau ritme perkembangan. Hukum ini maksudnya perkembangan ada pola iramanya. Hukum irama ini berlaku pada setiap manusia, baik dalam perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani, tidak selalu dialami secara sistematis. Lalu ada hukum masa peka. Masa peka ialah masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Hukum masa peka ini diperkenalkan oleh Maria Montessori, seorang pendidik berkebangsaan Italia. Menurutnya, masa peka merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi pertama-tama dikemukakan oleh Rachel, seorang sarjana biologi Jerman yang disebutkan hukum biogenetis. Pada hukum perkembangan tersebut, individu adalah ulangan dari perkembangan jenisnya. Dengan kata lain, otogenesis ialah rekapitulasi dari perkembangan yang sejenis dan serupa. Otogenesis ialah perkembangan individu, sedangkan filogenesis ialah kehidupan dari nenek moyang suatu bangsa. Maka dari itu, hukum rekapitulasi ini perkembangan yang sedang dialami oleh anak adalah ulangan ringkasan sejarah kehidupan umat manusia. Selanjutnya, ada hukum mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Pada anak terdapat hasrat yang pokok untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Contohnya nafsu makan dan minum itu termasuk hasrat mempertahankan diri. Dan ketiga ada hukum predestinasi. Hukum ini berarti nasib atau takdir. Pada setiap umat beragama ada kepercayaan terhadap nasib ataupun takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi sebaik, seperfect, sepintar apapun kita, tetap semua itu Allah yang merestuinya dan yang menghendakinya. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Seseorang seharusnya menguasai tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan tertentu. Hal ini dikarenakan tugas-tugas perkembangan pada suatu sisi merupakan harapan tekanan sosial. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor internal yang dapat mempengaruhi penguasaan tugas, perkembangan antara lain pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, dan kelancaran dalam penguasaan tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Yang kedua ada faktor eksternal, penguasaan tugas-tugas perkembangan individu dipengaruhi pula oleh faktor-faktor eksternal antara lain pola asuh orang tua, lingkungan, sekolah, dan lingkungan pergaulan, dan seterusnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya faktor secara simultan. Pertama, faktor herediter atau bawaan. Faktor turunan atau warisan. Turunan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia lahir ke dunia membawa berbagai ragam warisan yang berasal dari ibu, bapak, atau nenek dan kakek. Warisan atau turunan atau pembawaan tersebut yang terpenting antara lain bentuk tubuh, raut muka, warna kulit, inteligensi, bakat, sifat-sifat atau
atau watak dan penyakitnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak. Sekolah, tempat mendidik, masyarakat, tempat anak bergaul, juga bermain sehari-hari, dan keadaan alam sekitarnya dan iklimnya, flora dan sebagainya. Yang ketiga, faktor kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis. Yang keempat, aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kapanpun seleksi bisa menolak atau menyetujui, punya emosi, serta usaha membangun diri sendiri. Yang kelima, ketentuan Tuhan atau takdir Allah. Yang keenam, status sosial. Status sosial merupakan salah satu faktor yang membentuk sikap dan tingkah laku anak. Biasanya anak yang dari kecil orang tuanya berstatus sosial tinggi. Biasanya dia lebih cepat berpikir dewasa daripada anak yang hidup dengan orang tua yang hanya masyarakat biasa. Dan yang terakhir, konteks sejarah. Konteks sejarah di sini merupakan suatu kejadian yang pernah dialami, yang mampu menggugah atau merubah sikap si anak. Bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.